Saya ingin melebihi kakak saya, Pak. Kayak kakak saya udah pernah ke luar negeri waktu SMA. Waduh, saya harus bisa waktu kuliah gitu. Ini merupakan suatu kesempatan besar yang bisa didapat oleh mahasiswa di Indonesia. Ditunjukkan tis khas Kupang Lontong Sidoarjo lah itu, atau kan nanti buat bandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Polici. Jumpa kembali dengan Polici Talk seri ke-6. Pagi hari ini, kali ini kita akan membahas tuntas, mengulik berkaitan dengan program Indonesian International Student Mobility Award, atau bisa kita sebut dengan ISMA. ISMA 2023. Jadi perlu kami sampaikan Sobat Polici bahwa ISMA ini program yang dihelat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai tahun 2021. Akan tetapi khusus untuk perguruan tinggi vokasi baru dilaksanakan mulai tahun kemarin. Alhamdulillah tahun kemarin masa Polici ada yang sudah juga mengikuti program ini, dan alhamdulillah tahun ini 2023 kita yang lolos ada 2 mahasiswa. Tentunya pagi hari ini, kali ini kita akan mengulik mereka, berdiskusi dengan mereka seperti apa mereka punya cita-cita berkaitan dengan ISMA ini, kemudian nanti mereka targetnya apa, terus nanti apa yang mereka kerjakan selepas dari kegiatan ISMA ini manakala sudah selesai. Maka itu akan kami kenalkan 2 mahasiswa Politeknik Jember yang menjadi peserta, menjadi awardee dari program ISMA ini. Kami kenalkan yang ada di studio, dan kemudian juga ada satu lagi yang ada di kampus kita di kampus 4 Sidoarjo. Kami kenalkan, di samping saya ada Mas Arfian. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Siapa sih Mas Arfian? Mungkin bisa mengenalkan diri ya. Ya, jadi nama saya Arfiansyah Yusuf, nama lengkapnya biasanya dipanggil Arvin. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Pertanian semester keempat. Kemudian kami kenalkan juga mahasiswa kita yang di kampus 4 Sidoarjo, yang juga alhamdulillah meskipun mereka adalah berasal dari kampus 4, ternyata juga orang yang terpilih menjadi peserta di program di ISMA 2023. Assalamualaikum Mbak Lilis, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Iya, baik, Nah, Pak. boleh dikenalkan ya, nama lengkapnya siapa? Nama saya Lilis Ayu Fatimia. Saya dari program studi Manajemen Agroindustri semester 4 Politeknik Negeri Jember, kampus 4 PS DKU Sidoarjo. Sidoarjo. Asal mana, Lilis? Asal tinggalnya di mana? Asal saya dari Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Jadi memang salah satunya yang menginspirasi orang Sidoarjo bisa memanfaatkan kuliah di Sidoarjo gitu ya. Iya. Nah, jadi biar nggak usah ngekos ya, biar makan minumnya ikut bapak ibu di rumah gitu ya. Biar ngirit gitu ya Mbak Lilis ya. Iya. Oke, jadi Sobat Police, kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber kita. Jadi narasumber kita nanti kita bersama-sama, kalau Mas Arvin yang sudah mengenalkan diri, mereka memang orang-orang hebat, termasuk yang hebat yang berbagai posisi dan prestasi yang ada di kampus kita. Dan alhamdulillah mungkin mereka bentar lagi juga akan harus terbang ke negara tujuan ya tentunya. Nanti di mana, terus seperti programnya apa, nanti kita bersama-sama kita akan bahas dengan mereka. Sekarang yang kita pertama dulu dengan Arvin. Ya, Arvin ya? Arvin. Arvin. Kira-kira Mas Arvin, apa yang melatar belakangi kamu kerentek daftar program ini? Ya. Jadi saya sudah tahu program ISMA ini sudah dari tahun lalu, tahun 2022. Khususnya untuk ISMA vokasi itu sendiri. Nah, setelah saya ulik-ulik, ternyata program ini sangat menarik bagi saya karena benar-benar ini merupakan impian bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Saya yakin seperti itu. Nah, maka dari itu untuk tahun ini ternyata dibuka pendaftarannya di bulan Maret kemarin, sehingga saya lihat info-info seperti itu. Dan kebetulan sekali waktu itu juga saya diajak oleh dosen wali saya untuk ikut ISMA ini, untuk mendaftar dan juga langsung
mencari program untuk tes bahasa Inggrisnya yaitu IPT. Jadi saya langsung ikut itu, dapat nilai IPT dan langsung saya daftar. Nilai IPT-nya berapa kemarin? Saya ambil IPT TOEIC ya. Saya dapat 880. Kalau syarat program ini minimal berapa? Minimal 605. Berarti sudah jauh di atasnya minimal ya? Ya. Kira-kira dalam proses mengikuti program ini dari sisi orang tua seperti apa atau keluarga? Jadi memang sangat penting ya orang tua dalam mensupport mahasiswa dalam mendaftar ISMA ini ya, karena pastinya ketika anaknya ditinggal ke luar negeri pastinya harus dapat restu dari orang tua. Doa dari orang tua juga itu harus kencang, saya bilang seperti itu Pak, karena ini merupakan suatu kesempatan besar yang bisa didapat oleh mahasiswa di Indonesia seperti itu. Jadi artinya memang dulu sempat punya cita-cita apakah pengen keluar negeri dengan cara begini, pernah? Ya, saya dari dulu memang pengen ke luar negeri gitu Pak. Saya berpikir bagaimana ya caranya untuk keluar negeri, untuk apapun, apakah itu kerja, apakah itu kuliah, apakah itu hanya untuk liburan. Kalau background dulu sebelum memilih kampus polisi dulu dari mana? Saya dari SMK Negeri 5 Jember. Terus dulu jurusannya apa? Dulu saya jurusan kimia analisis. Jadi sebenarnya dari jurusan di SMK itu masih cukup linear ya dengan di program studi yang sekarang ini ya? Iya, betul. Jadi ini selamat ya, mungkin ini juga sebetulnya kami angkat talkshow kali ini, talkshow series ke-6 ini supaya menginspirasi teman-teman. Bisa jadi tahun ini baru 2, tetapi bisa jadi nanti moga-moga di ISMA yang berikutnya bisa diikuti dan yang lolos lebih banyak. Kalau boleh tahu dulu, dari polisi ini ada berapa mahasiswa yang pernah ikut mendaftar di program ini tahun ini? Yang setahu saya yang mendaftar itu ada 4 mahasiswa. Untuk finalnya sendiri itu ada 2 yang lolos ke ISMA. Oke, sekarang kami beralih ke Lilis sekarang. Kira-kira Mbak Lilis, kira-kira seperti tadi Alvin yang menginspirasi karena memang salah satu minatnya dulu angan-angannya pengen memang sesuatu yang keluar negeri. Bisa jadi memang luar negeri belum tentu serta-merta mesti lebih baik, tapi ada semua semangat bahwa kita juga pengen keluar negeri dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang keilmuan lah. Kira-kira Lilis seperti apa yang melatar belakangi ikut program ISMA ini? Iya Pak, sedikit cerita bahwa sudah sejak SMA itu saya ingin keluar negeri Pak juga. Entah itu kuliah atau melanjutkan sekolah, itu saya sudah memiliki keinginan tersebut. Nah, pada saat semester 3 kemarin, itu kakak saya yang ada di Jerman itu mengabari saya bahwa ada program pemerintah Indonesia, yakni program beasiswa ISMA yang sangat luar biasa, itu untuk mahasiswa vokasi maupun sarjana yang mau berkuliah di luar negeri selama 1 semester. Nah, mendengar kabar itu, saya sangat excited Pak untuk mendaftar, meskipun dengan waktu yang sangat terbatas untuk persiapannya, karena waktu itu saya mendapat kabar itu sekitar sebulan sebelum penutupan. Nah, itu saya belum punya nilai EPT atau persiapan apa-apa, Pak. Terus kemudian saya langsung ngejar waktu yang ada. Dengan pemanfaatan waktu tersebut, saya bisa mempersiapkan diri, yakni persiapan EPT, ISAI, terus kemudian juga berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar. Kalau nilai EPT sampai berapa kemarin yang dapat? Kemarin saya menggunakan Duolingo, Pak. Itu saya mendapat 95 pas. 95 pas. Syarat minimalnya seperti itu ya? Iya. Oke. Tapi kalau keseharian dalam percakapan bahasa asing, bahasa Inggris khususnya, sudah terbiasakah selama ini? Sudah terbiasa, Pak. Mungkin kurang mengasah untuk yang percakapan formal aja. Kalau sehari-hari insya Allah bisa. Karena saya sudah pernah ke kampung Inggris Pare selama 2 kali, selama 2 bulan di sana. Jadi insya Allah sudah terbiasa. Jadi artinya dari inspirasi ini cukup sangat dipengaruhi oleh kakak ya, yang sekarang sudah menempuh pendidikan di Jerman. Jadi ini salah satu inspirasinya supaya adiknya juga ikut-ikutan bisa kuliah ke luar negeri gitu ya? Iya, saya ingin melebihi kakak saya Pak. Kayak kakak saya udah pernah ke luar negeri waktu SMA.
waduh saya harus bisa waktu kuliah gitu. Jadi kayak ada motivasi tersendiri dari kakak saya juga. Semacam kompetisi internal dari keluarga. Oke, kompetisi yang sehat ya. Iya, Terus kalau dukungan orang tua seperti apa, Lilis? sangat mendukung Pak karena oh tapi sebelumnya ibu saya agak berat karena saya kan anak perempuan satu-satunya. Tapi dengan berjalannya waktu saya bisa meyakinkan ibu saya karena kegiatan ini kan juga positif dan saya di sana untuk tujuannya untuk belajar bukan yang macam-macam. Jadi akhirnya ibu saya menyetujui. Ketika saya diterima ISMA, saya diperbolehkan berangkat. Oke, jadi berarti hari ini sudah betul-betul mulai disiapkan betul infrastruktur persiapan. Kira-kira kalau nanti berangkat hari bulan apa ya, Mbak Lilis? Bulan Juli, Pak. Juli. Kemungkinan tanggal 15. 15 tuh take off dari Indonesia ya? Iya, Nanti berkumpul bersama-sama dari peserta yang lain dari Indonesia, flightnya bersama-sama gitu ya? iya Pak, sama-sama. Oke, jadi ini sebuah kesempatan ya. Jadi Sobat WLIJ, dua mahasiswa kita sudah dinyatakan diterima dan sebentar lagi di semester depan tentunya mereka masih sempat menyelesaikan semester ini di kampus WLIJ. Yang satu di kampus utama Jember, kemudian Lilis ini ada di kampus 4 Sidoarjo. Jadi sekali lagi kami hadirkan dua narasumber dengan jurusan yang berbeda. Yang satunya adalah teknologi rekayasa pangan, Alvin, kemudian yang Lilis adalah program studi manajemen agroindustri di kampus 4 Sidoarjo. Jadi artinya ini salah satu poin penting saya sampaikan bahwa kampus Poliji di kampus utama di Jember ini sudah menjadi rujukan dari berbagai perguruan tinggi berkaitan dengan pengembangan teaching factory, dan tentunya Politeknik menjadi salah satu model pembelajaran di masa kini dan masa mendatang yang lulusannya akan banyak diserap dan dibutuhkan dan disenangi oleh industri. Karena apa? Dengan kurikulum lebih menitik beratkan pada aspek praktikum, tentunya lulusannya akan punya tingkat skill yang lebih tinggi. Apalagi yang Lilis yang sekarang kuliah di Sidoarjo, bukan karena mereka nggak berani keluar dari Sidoarjo, tapi ternyata menunjukkan bahwa kampus Sidoarjo juga tidak bisa dianggap remeh, karena proses pembelajarannya, penjaminan mutunya sama persis ada yang di kampus Jember maupun di kampus kita yang di Sidoarjo, di Nganjuk maupun di kampus Bondowoso. Dan sebentar lagi akan kita buka kampus di Ngawi. Sekarang ke Arvin. Sekarang kira-kira Arvin nanti programnya seperti apa? Kalau yang sudah dijelaskan di panduan tuh selama di negara mitra, penyelenggara host university-nya seperti apa? Ya. Jadi program ISMA sendiri, awardis, kita menyebutnya awardis ya penerimanya. Nah itu punya misi di negara lain, bukan hanya kita akan mengimpor teknologi dan budaya dari luar, kita juga ekspor budaya di Indonesia sendiri, khususnya untuk budaya-budaya tradisional maupun non-tradisional. Nah di sana kita ada istilahnya yaitu challenge seperti itu untuk seluruh awardis ISMA ini, di mana kita diharuskan untuk membuat program-program di kampus host uni kita nanti untuk mengenalkan bagaimana sih Indonesia itu, untuk menunjukkan Indonesia ke kancah internasional seperti itu. Selain kita belajar di sana, jadi kami bersama teman-teman yang lain itu juga diharuskan untuk menjelaskan dan memberikan narasi kepada orang-orang di sana mengenai budaya-budaya di Indonesia sendiri seperti itu. Oke lah. Infonya kalau yang diterima di perguruan tinggi mitra di mana perguruan tingginya? Di NMIT New Zealand, Nelson ya? Marlborough Institute of Technology. Itu ada berapa orang? Itu ada 16 mahasiswa. 16 mahasiswa. Yang berasal dari berapa perguruan tinggi? Dari banyak perguruan tinggi. Saya juga kurang tahu setiap mahasiswa itu dari mana asalnya. Kira-kira nanti sebelum berangkat sempat disatukan atau dibuat camp seperti itu atau tidak? Camp ada, tapi ada via Zoom seperti itu. Oh, via Zoom. Jadi ada bimbingan teknis pre-departure series namanya. Jadi kita dilatih, diberi informasi mengenai bagaimana kita menjalankan program ISMA di host uni kita masing-masing. Jadi ini bisa dikatakan bahwa
program Awardi ini bukan semata-mata hubungannya dengan akademik saja, tapi juga ada hubungannya dengan cross culture itu ya. Betul. Jadi artinya ada kesempatan perform juga nanti di sana. Nah, kira-kira kalau dari mahasiswa di Indonesia ini kan pasti lebih dari satu perguruan tinggi, pasti juga punya latar belakang budaya yang berbeda, asalnya mungkin juga berbeda. Kira-kira di dalam nanti perform budaya di New Zealand sana, apakah memang sudah ada komunikasi nanti membuat perform apa, ataukah masing-masing seperti apa kira-kira? Ya, jadi justru menurut saya itu adalah keindahan dari Indonesia, seperti itu, Pak. Kita berasal dari bermacam-macam budaya yang berbeda. Dan pasti saja untuk kita perform di sana itu tidak banyak outputnya atau medianya, bagaimana kita menunjukkan budaya Indonesia ke kancah internasional seperti itu. Jadi setiap grup di uni masing-masing itu pasti akan membuat sebuah program yang efektif untuk mengenalkan Indonesia di host uni tersebut. Itu. Jadi kalaupun ada salah satu budaya yang ditunjukkan seperti itu keputusan mereka masing-masing ataupun pencampuran budaya dari seluruh Indonesia itu juga keputusan mereka masing-masing. Yang jelas tujuan kami itu adalah untuk mengenalkan kepada mereka bagaimana Indonesia itu. Jadi kira-kira kalau mungkin namanya ya pasti natural kan tetap, tapi mungkin biar menghasilkan sebuah produk budaya yang terintegrasi, mungkin apalagi Arvin orang Jember, misalnya nanti Jawa ya. Nah, nanti bisa jadi nanti ada teman yang menjadi awardee di sana, bisa jadi perguruan tinggi berbeda dengan suku dan punya pengalaman budaya berbeda. Kira-kira memang nanti tidak ada semacam, ya saya katakan semacam camp yang salah satu mungkin targetnya adalah bagaimana membuat perform. Karena kalau dulu kita ingat mahasiswa Poliji yang student exchange di China, itu mereka sudah sempat membuat konsep sampai kemudian menyiapkan sebuah kostum tertentu, yang kostum itu dirancang justru untuk berkolaborasi pakai identitas dari berbagai suku, sehingga nanti pada saat di sana dengan waktu yang terbatas itu ternyata mereka bisa perform dan sering diundang berbagai kalangan, baik kedutaan maupun di mall di Cina sana untuk bisa perform, yang mereka ternyata sangat apresiasi terhadap. Nah, kira-kira untuk kali ini belum sempat ada semacam janjian atau ada garis besar seperti apa ya? Menurut saya itu ide yang sangat bagus ya Pak, bisa dijadikan opsi, karena sampai saat ini kami masih belum memasuki challenge tersebut gitu. Jadi kita masih persiapan untuk keberangkatan. Jadi perkiraan berarti ada waktu 1-2 bulan ya ini untuk bisa. Betul. Nah, kira-kira kalau Lilis, kira-kira dengan ada salah satunya targetnya apa? Kan tadi kan salah satu target dari program Awardi ISMA ini kan ada aspek akademiknya, juga aspek multikulturalnya ya, cross culture ya bahasanya kan ya. Kira-kira sudah punya info dari angkatan sebelumnya, ataukah ada komunikasi antar peserta dari perguruan tinggi yang lain yang satu perguruan tinggi di New Zealand, kira-kira untuk perform budaya ataupun kira-kira seperti kaitan dengan kebudayaan itu seperti apa? Mungkin pernah ada komunikasi atau punya bayangan, saya juga pengen punya ide semacam ini. Iya Pak, kalau dari yang video-video YouTube yang sudah pernah saya lihat dari awardee tahun lalu, itu mereka itu kayak semacam membuat event atau acara di sana yang nantinya akan perform kayak tarian tradisional atau musik tradisional yang akan ditampilkan di sana, atau juga seperti memakai pakaian batik saat Batik Days itu juga. Terus kemudian mereka menggunakan baju-baju pahlawan ketika Hari Pahlawan itu kan kita juga melewatinya di sana. Kemudian nanti juga seperti challenge konten yang hiburan seperti percobaan makanan Indonesia dengan student internasional di sana, itu juga mereka lakukan Pak. Jadi itu sangat seru ketika di sana nanti akan banyak kegiatan yang bisa kita eksplor dengan student internasional di sana.
Yang penting jangan pembiasaan ya. Kebiasaan di sini anak kos-kosan. Nah, mungkin Lilis kan bukan anak kos-kosan ya. Nanti yang di sana makan mie, Indomie gitu ya, atau mie kuah atau mie goreng. Saya khawatir yang ditunjukkan bukan kearifan makanan lokal yang ada di Indonesia di Jawa, tetapi takutnya kebiasaan makanan di kos-kosan ya. Nah, ini sebetulnya anu ya, Oh, siapa? bukan, Pak. Itu seperti Kenapa? ya, mungkin seperti kayak rendang, soto, rawon gitu, Pak, yang memang makanan khas Nah, nanti kalau Lilis kan orang Sidoarjo, mungkin kupang itu penting itu. ya, kupang lontong itu mungkin Kupang lontong itu kan nanti kan bisa dibawa keringnya kalau nggak salah ya. Jadi bisa bawa keringnya sehingga nanti mungkin di sana diolah, ditunjukkan tis khas kupang lontong Sidoarjo lah itu, atau kan nanti buat bandeng, membawa bandeng. Kan khasnya Sidoarjo kan ada lelang bandeng yang satu ekor bisa sekian berapa sampai kilo berapa biasanya? Pernah dengar yang dimenangkan lelang kalau di Pendopo Sidoarjo biasanya sampai satu ekor sampai berapa kilo itu? kurang tahu saya, Pak. Wah, ini orang Sidoarjo nggak pernah sobo ke ini ya, ke Pendopo kan sering kalau hampir tiap tahun kan punya agenda rutin ya kalau pas hari-hari peringatan hari jadi Sidoarjo itu mesti ada lelang bandeng yang tentunya saya pernah melihat itu sampai satu ekor sampai besar banget itu. Jadi itu mungkin kalau dari Lilis saya kira makan-makan khas Sidoarjo menjadi salah satu persiapan yang mungkin akan dikenalkan di kancah mancanegara di kupang lontong yang saya tahu, kemudian juga bandeng itu menjadi salah satu unggulan Sidoarjo. Nah kira-kira ini Mas Alvin, ini kan nanti kalian kan kalau mulai Juli tentu pasti akan melewati namanya Hari Kemerdekaan. Nah ini saya kira saya pesan kepada Lilis dan Alvin dan seluruh mahasiswa Indonesia, saya kira nanti bisa membuat event-event yang berkaitan dengan Independent Day ya, yang nanti bisa membuat event, apakah itu perform tari, ataukah budaya dan mati mungkin kuliner, ataukah mungkin melakukan langkah-langkah tertentu. Saya kira nanti pasti akan di backup oleh teman-teman kedutaan di New Zealand ya. Pasti nanti silahkan, ini salah satu ajang untuk bisa mengenalkan Indonesia yang negara yang besar, penduduknya sangat banyak, tapi ternyata mungkin kehidupannya relatif tidak seperti mungkin di belahan bumi yang lain, bahwa sering terjadi pertengkaran sampai bunuh-bunuhan. Kalau Indonesia menunjukkan banyak perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan pulaunya sangat ribuan, ternyata relatif lebih nyaman hidup di Indonesia. Ya, nah kemudian kira-kira bayangan Alvin sekarang, apa yang akan dikerjakan di sana selain budaya nanti kira-kira kalau dalam bidang akademik? Jadi di sana saya akan mengambil 4 mata kuliah, di mana 4 mata kuliah itu merujuk pada teknologi di bidang hortikultura seperti itu. Nah, karena saya sendiri itu bukan dari mahasiswa hortikultura, saya dari teknologi pertanian, jadi saya pasti akan mencari teknologi di sana itu yang berhubungan dengan teknologi pertanian seperti itu. Jadi saya menargetkan mempelajari mengenai teknologi pasca panen di sana. Jadi berkaitan dengan pengolahan ya? Ya betul. Salah satunya ya. Selebihnya nanti mungkin membuka ilmu baru penting untuk saya seperti itu. Jadi nggak harus kaku di TRP seperti itu. Karena ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk mempelajari ilmu yang baru. Mungkin nanti kalau misalnya ada rezeki S2, ini kesempatan ya nanti diskusi dengan pihak Nelson Marlboro, jadi mungkin ini nanti investasi justru. Investasi kalian nanti masih 2 tahun ke depan masih bahasanya kan lulus, sehingga nanti kalau sudah ada program misalnya dekat dengan profesor atau mungkin mengakses beasiswa, saya kira ada kesempatan bisa lanjut. Peluang ini sangat mungkin biasanya kalau sudah punya komunikasi akan lebih mudah. Ya betul sekali. Nah kalau Mbak Lilis ini kan manajemen agroindustri ya. Kira-kira kalau selama di sana apa yang akan dikerjakan, Mbak? Kalau saya karena bidang manajemen jadi lebih condong ke bisnisnya, Pak. Saya mau explore tentang agriculture, di mana mana produk pertanian yang memang berpotensi juga di Indonesia yang bisa dikembangkan juga dengan teknik-tekniknya. Karena nanti bisa dikembangkan sebagai bisnis, inovasi bisnis, sebagai produk
inovasi baru yang bisa saya ikutkan lomba-lomba atau sebagai produk inovasi saya gitu. Apakah ada target seperti Arvin yang punya membuka peluang kesempatan ini kuliah di Nelson Marlboro ini? Kira-kira apa nanti punya target juga, punya target mungkin bisa punya peluang beasiswa yang bisa studi lanjut di sana? Ya insya Allah Pak, nanti jika memang ada rezeki saya juga ingin melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri, dan jika memang nanti di Nelson saya merasa cocok dengan kampusnya, mungkin juga saya akan merujuk ke sana. Karena sudah mengetahui lingkungannya dan orang-orangnya di sana, mungkin akan lebih mudah untuk adaptasi pada saat S2. Kalau infonya dari pihak panitia, kira-kira di bulan Juli sampai November ini di musimnya apa di sana? Pernah diberitahu tentang musim? Sepertinya apa musim semi atau musim? Bukan dari panitia Pak, tapi dari teman-teman awardee lainnya yang mencari info sendiri bahwa kita mungkin di sana sekitar Agustus sampai September itu kita mendapati salju atau winter Pak. Tapi juga kita tidak tahu apakah kawasan Nelson itu juga terkena winter atau saljunya, atau hanya beberapa kawasan di sekitar timurnya New Zealand. Ya artinya Mas Arvin, Sobat Polisi, karena ini di negara yang tentunya sangat berbeda ya. Kalau di kita bisa hanya 2 iklim, musim penghujan dan musim kemarau, tapi kalau di sana kan bisa jadi terjadi 4 musim. Jadi pasti harus cari informasi ya. Dan di sana tentunya memang belahan selatan banget, maka itu wajib dan tidak salah harus cari informasi dan tentunya harus menyiapkan semua piranti dengan baik. Kalau memang musimnya musim dingin ya pasti jangan hanya pakai sarung saja nanti ya. Artinya harus tentunya biar supaya apa? Karena di negara manca waktu 4 bulan tentunya juga harus menyiapkan diri supaya sehat itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi demikian juga mungkin Lilis juga mungkin biar mantep, ibunya mungkin bisa bayangkan sudah membaca peluang itu ya. Jadi saya kira anak-anak yang ke luar negeri yang tentunya musimnya sangat berbeda pasti harus disiapkan piranti, misalnya jas dinginnya, sepatu bootnya, ataukah mungkin tutup kepala yang biasanya juga salah satunya itu memang kalau dingin kita nggak biasa dingin, apalagi kita mungkin kayak di Jember maupun di Sidoarjo kan relatif Sidoarjo kan suhunya kan panas, sehingga nanti kalau pas di sana dingin ya tentunya kalau kondisi kita tidak kuat ya tentunya pasti ada gangguan kesehatan. Maka itu pasti harus vitamin-vitamin, kemudian baju hangat dan sebagainya juga harus disiapkan. Ya semoga ini semua bisa diperhatikan oleh keluarga, tentunya harus mendukung karena ini demi suksesnya anak-anak mereka di masa mendatang. Lah, kira-kira untuk Mas Arif ini yang kira-kira setelah nanti bayangan selesai, namanya bayangan selesai kan balik ke kampus kan masih harus melanjutkan sekitar 2 tahun lagi. Kira-kira nanti kalau setelah selesai program awardee ISMA ini, kira-kira apa yang akan dibayangkan atau direncanakan? Ya, jadi untuk seluruh awardee ISMA ini setelah program pasca program itu akan menjadi ISMA alumni seperti itu. Nah, di mana ISMA alumni sendiri itu masih memiliki program untuk membantu teman-teman ISMA lain yang tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, di aspek lain untuk di Akademi Diplogi sendiri, saya berharap bahwa di sana itu saya memiliki suatu ide yang unik sehingga di sini saya bisa terapkan untuk mungkin penelitian untuk TA seperti itu. Harapan saya seperti itu. Jadi seperti itu mungkin memungkinkan ya. Jadi memang betul-betul selama nanti di Nelson ini ada peluang harus bukan hanya belajar secara pribadi tapi membangun atmosfer komunikasi dengan pihak sana ya. Sehingga nanti peluangnya bisa jadi moga-moga Mas Arvin tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa nanti diakseskan bisa untuk kampus. Jadi kerjasama luar negeri menjadi penting ya. Bukan hanya tanda tangan MOU tapi kerjasama real nanti ke depan mungkin bisa diinisiasi. Nanti
kalau nanti moga-moga akan dipesankan oleh teman-teman dari manajemen, sehingga kalau memang misalnya Mas Arvin nanti bisa punya peluang mencari beasiswa, tapi kalau bisa nanti ke pihak manajemen di fakultas tertentu, sehingga peluangnya bagaimana kalau kemudian diinisiasi bekerja sama secara kelembagaan dengan Nelson dengan Poliji, sehingga nanti ke depan bukan hanya manfaatnya untuk pribadi tapi bisa untuk lembaga maupun untuk mahasiswa yang lain. Kalau kira-kira Mbak Liris, kira-kira apa yang di samping itu ada ISMA alumni, tapi kira-kira secara pribadi apa yang ingin dilakukan, direncanakan setelah nanti selesai pulang dari Nelson, New Zealand? Ya, di sana kan kita belajar banyak hal tentang agrikultur. Nah, di sisi lain jurusan saya itu manajemen, kan belum terlalu tereksplor itu Pak, tentang agriculture, kayak bidang pertaniannya seperti apa. Kita cuma belajar sisi bisnisnya atau manajemennya. Nah, saya pengen bikin seminar yang bisa berkolaborasi dengan dosen Polije dan dosen yang ada di sana, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, mungkin saya akan minta tolong teman-teman saya yang satu kelas, yang satu jurusan sama-sama agriculture-nya untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada mahasiswa Polije, terutama Polije yang berkenan untuk ikut seminarnya juga, agar bisa memberikan sedikit wawasan terkait agriculture atau pertanian yang sudah saya pelajari di sana. Jadi saya bisa membagikan juga ilmu yang saya dapatkan di sana untuk teman-teman saya di kampus 4 Politeknik Jember ini. Jadi saya berharap kalian berdua setelah pulang, di samping nanti punya target masing-masing, saya kira bisa lewat BEM ataupun lewat yang lain bisa mengundang. Jadi semacam apa ya, menggedok keluarkan pengalaman. Inilah salah satu kuliah lewat program awardee ini maupun pengalaman di New Zealand, apalagi di Nelson Marlborough itu ya. Betul. Tetapi memang saya berharap acara hari ini merupakan Poliji Talk Show yang pertama ya. Ini kan ibaratnya kan kita masih persiapan. Kalian baru lolos ini dan sudah diterima tapi belum berangkat. Tapi saya berharap nanti berkenan kalian berdua nanti kita bisa mengadakan Poliji Talk Show lagi pada saat kalian sudah di sana ya, beberapa waktu, sehingga punya pengalaman-pengalaman, sehingga nanti kita bisa talk show secara online, sehingga supaya ini menjadi serial talk show berkaitan dengan awardee ISMA ini di 2023, sehingga betul-betul nanti kalian bisa berbagi di proses pembelajarannya. Dan nanti saya berharap juga mungkin ada talk show lagi setelah pulang. Jadi nanti sharing pengalaman itu menjadi penting sekali, sehingga betul-betul satu jadi prestasi yang menginspirasi. Jadi prestasi yang menginspirasi ini supaya apa? Satu, menjadi ilmu yang amaliyah. Jadi bisa menjadi investasi ilmu, menjadi motivator dengan teman-teman yang lain, supaya nanti pada saat program-program berikutnya yang minat semakin tinggi. Bukan hanya kita hanya berkutat di Jember dan di Indonesia, tapi juga kita sudah mulai, apalagi target visi Poliji di 2030 menjadi politeknik unggul di tingkat Asia. Jadi moga-moga nanti dengan adanya program ISMA ini yang tentunya bisa jadi nyantolnya bisa jadi perguruan tingginya berbeda-beda. Kalau kemarin di daerah di Asia, mungkin tahun ini kalian di New Zealand, bisa jadi ada program yang lain mungkin bisa nyantol di mitra perguruan tinggi di negara yang lain. Saya kira itu ya. Terima kasih Arvin atas kesempatannya berbagi di proses persiapan. Demikian juga Lilis. Semoga kalian tetap sehat, semangat, persiapkan semuanya, ilmunya, perbekalan yang lainnya, komunikasi dengan sesama awardee, kemudian juga mungkin tidak usah nunggu, jadi proaktif saja, misalnya dengan kontak person panitia atau dengan sesama peserta awardee ini. Moga-moga persiapan kalian semakin bagus, menyelesaikan semester ini juga semakin baik, sambil mungkin tugas akhir, tugas-tugas yang setiap mata kuliah tentunya memang kuliah di Politeknik itu tidak sama dengan kuliah di universitas ya. Banyak tugas, banyak laporan, itulah keunggulan vokasi. Jadi moga-moga nanti kalian jadi salah satu pionir yang bisa mempelopori prestasi mahasiswa di Indonesia di Poliji, dan nanti moga-moga prestasi menginspirasi pada teman-teman yang lain. Sobat Poliji,
Demikian tadi Poliji Talk Show seri ke-6, dan moga-moga nanti kita berjumpa lagi di seri berikutnya yang dengan tema yang berbeda, tentunya moga-moga manfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di seri yang lain. Poliji, sip.